Korupsi pejabat, derita rakyat. Saya Bayu Triputra dengan NPM 22031027 sebagai narator. Saya Sinti Anggun Pratama dengan NPM 22031012 sebagai jurnalis. Saya Aisyah Salsabila Artanti dengan NPM 22031008 sebagai rakyat biasa. Saya Dela Sari dengan NPM 22031002 sebagai pejabat korup. Saya Vinsya Rahmatillah Wardani, NPM 21071004 sebagai dosen pendidikan anti korupsi. Tunggu dulu, jangan di-scroll dulu, tahan dulu sebentar. Tentunya kita tahu kan ada jalan-jalan berlubang yang meskipun anggarannya sudah disepakati, kemudian ada puskesmas, dan mungkin obat-obatannya kosong meskipun anggarannya sudah diatur pada APBD. Kemudian adanya jembatan-jembatan yang mangkrak tidak dilanjutkan dalam proyek pembangunannya. Atau mungkin banyak pejabat yang lebih memilih untuk membangun rumah baru daripada melanjutkan proyek yang sudah disetujui oleh negara. Itu bukan karena kebetulan dan bukan karena pemerintah kekurangan anggaran. Kali ini kita membaca bagaimana seorang pejabat publik yang dipilih dan digaji oleh rakyat yang mengkhianati jutaan rakyat demi kepentingan pribadi. Kasusnya sistematis, modusnya rapi, dan dampaknya dirasakan oleh kita semua. Nama saya Caca, saya warga biasa, saya tinggal di pinggiran kota dan pekerjaan saya adalah serabutan. Sudah 2 tahun, jalanan di depan rumah saya rusak, berlubang besar, dan jika hujan, terjadi genangan air. Saya sudah lapor ke RT, ke kelurahan, bahkan saya datang ke kantor dinas, jawaban mereka juga sama-sama berkata bahwa sudah dianggarkan, tetapi tinggal realisasi saja. Hingga kini nyatanya tidak ada realisasi. Yang datang malah berita bahwasannya kepala dinasnya ditangkap oleh KPK. Hal ini kita menyoroti kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya Dela, seorang kepala dinas pekerjaan umum yang menjadi salah satu koruptor yang menghabiskan anggaran negara sehingga ratusan miliar rupiah. Dia adalah pejabat dari Kabupaten Saranjana yang merugikan banyak rakyat dan menyengsarakan rakyat. Pak Rudi, kontrak proyeknya kita naikkan 15% dari paku awal. Selisihnya 20% itu untuk kita bagi 2, lalu sisanya kamu kelola untuk operasional lapangan. Yang penting semua dokumennya kelihatan bersih, RAB-nya disesuaikan, untuk foto kita buat bertahap. Lalu laporan akhir kita kasih tanda tangan dengan konsultan. Nah, rekanannya pakai PT yang kemarin, yang sudah paham lah caranya gimana. Kalau ada pertanyaan dari inspektorat, jawab aja, semuanya sudah sesuai dengan prosedur. Angkanya rapi dan tidak ada yang bisa protes. Paham? Saksikan bukan dari fiksi murni, melainkan salah satu berbagai contoh hal yang banyak terjadi di daerah di Indonesia. Kasus korupsi seperti pengadaan barang dan jasa merupakan kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Karena hal ini merupakan hal yang paling mudah dilakukan oleh pejabat negara untuk melakukan tindak korupsi. Lalu apa dampak konkretnya? Mari kita bayangkan secara sederhana. Anggaran proyek perbaikan jalan senilai 2 miliar rupiah. Setelah markup dan komisi yang keluar, kontraktor hanya bekerja dengan sisa 1,2 miliar rupiah saja. Hasilnya, jalan dibangun asal-asalan, material di bawah spesifikasi, dan dalam 1 tahun pula, jalannya rusak lagi, dan siklus anggaran mulai dari awal, tapi korupsinya pun berulang-ulang. Dampak jangka panjang, infrastruktur yang seharusnya bertahan 10 tahun, hanya bertahan 2 tahun saja. Biaya logistik warga naik, kecelakaan di jalan berlubang meningkat, petani kesulitan akses ke pasar, hingga investor enggan masuk ke daerah dengan infrastruktur yang masih hancur. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini resmi menetapkan Dela, Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Saranjana, sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan proyek infrastruktur senilai 47 miliar rupiah. Dela diduga secara sistematis mengatur pemenang tender selama 3 tahun anggaran berturut-turut, menerima gratifikasi dari rekanan bisnis, serta memalsukan laporan progres pembangunan agar seolah-olah proyek berjalan sesuai spesifikasi. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah, dokumen proyek palsu,
dan bukti transfer ke beberapa rekening atas nama keluarga tersangka. Jaksa penuntut umum menyatakan akan menuntut hukuman maksimal disertai kewajiban pengambilan seluruh aset hasil korupsi dan pencabutan hak politik terdakwa. 27 miliar rupiah, coba bayangkan kalau dananya dipakai dengan benar. Bisa tambal jalan sekecamatan, bangun posyandu di setiap desa, dan juga memberikan beasiswa bagi anak-anak yang putus sekolah karena nggak mampu, bukan untuk beli tanah dengan atas nama keluarga. Ditangkap itu udah bagus, tapi siapa yang dapat mengembalikan 2 tahun yang sudah terbuang sia-sia? Kasus seperti Dela menunjukkan kepada kita 3 hal mendasar tentang akar korupsi di sektor publik. Yang poin pertama, kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai terjadi ketika satu pejabat memiliki otoritas penuh atas perencanaan. Kedua, sistem intensif yang terdistorsi terjadi ketika dalam titik 2 uang pelicin dianggap wajar dan budaya kompromi sudah mengakar. Kemudian poin yang terakhir atau yang ketiga, lemahnya efek jera terjadi selama hukuman koruptor dianggap tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Inilah mengapa kita tidak hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi kita butuh perubahan yang sistemik. Salah satu contohnya adalah transparansi anggaran, dan kemudian pengawasan masyarakat sipil yang aktif, dan kemudian digitalisasi pengadaan publik, dan yang paling fundamental adalah pendidikan integritas sejak dini.